Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Belawan dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan diksi dalam kecerdasan buatan AI. Nah, diksi dalam AI merujuk pada bagaimana sistem kecerdasan buatan memilih dan menggunakan kata-kata dalam memproses, menghasilkan atau merespons bahasa manusia. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan pesan secara jelas, akurat, dan sesuai konteks. Dengan kata lain, AI harus memilih kata yang tepat agar komunikasi antara manusia dan mesin bisa dimengerti dengan baik. Pemilihan kata ini penting dalam berbagai aplikasi AI yang berhubungan dengan bahasa. Contoh penerapan diksi dalam AI. Yang pertama itu chatbot. Memilih kata sopan dan relevan saat menjawab pertanyaan pengguna. Kemudian asisten suara atau voice assistant menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan sesuai konteks ketika memberikan informasi. Next, diction atau diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan dalam berbicara atau menulis dalam konteks AI. Diksi merujuk pada bagaimana sistem AI memilih kata-kata yang tepat agar komunikasi dengan manusia menjadi jelas, tepat, dan mudah dipahami. Pemilihan kata yang baik juga membantu menjaga kesopanan dan keakuratan makna dalam interaksi. NLP, Natural Language Processing, teknologi pemrosesan bahasa manusia. Nah, NLP adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada kemampuan komputer untuk memahami, menginterpretasi, menghasilkan, dan merespons bahasa manusia. Teknologi ini memungkinkan mesin untuk membaca teks, memahami perintah suara, menerjemahkan bahasa, dan merespons layaknya manusia. Contoh penggunaan yaitu Google Translate, Siri, dan ChatGPT. Next, tone atau nada bicara. Sikap atau gaya dalam bahasa. Tone adalah nada dalam bahasa mengacu pada sikap atau perasaan yang disampaikan melalui kata-kata. Dalam AI, penting bagi sistem untuk menyesuaikan tone agar terasa ramah, profesional, dan netral, atau sesuai konteks situasi. Tone yang tepat membantu pengguna merasa nyaman dan dipahami. Next, context awareness, kesadaran konteks. Context awareness berarti kemampuan AI untuk memahami situasi, latar belakang, dan makna tersembunyi dalam suatu percakapan. AI yang memiliki kesadaran konteks dapat memberikan respons yang lebih relevan dan alami karena memahami siapa yang berbicara, apa topiknya, dan apa maksudnya. Next, human AI interaction atau interaksi manusia dan AI. Ini merujuk pada segala bentuk komunikasi yang terjadi antara manusia dan sistem AI. Interaksi ini bisa berupa teks, suara, atau gestur. Tujuannya adalah menciptakan hubungan komunikasi yang efisien, nyaman, dan alami, sehingga AI dapat membantu manusia dengan lebih baik dalam berbagai aktivitas. Next, makes AI interactions more human-like and friendly. Jadi membuat interaksi AI lebih seperti manusia dan bersahabat. Dengan memilih kata dan nada yang tepat, AI dapat berkomunikasi dengan cara yang lebih alami dan hangat, mirip seperti manusia berbicara. Hal ini membantu pengguna merasa lebih nyaman dan terhubung secara emosional dengan sistem AI, seolah sedang berbicara dengan manusia, bukan mesin. Next, minimize misunderstanding in communication. Jadi meminimalkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Diksi yang akurat dan pemahaman konteks yang baik memungkinkan AI menyampaikan pesan secara jelas dan tidak ambigu, sehingga risiko kesalahpahaman dalam percakapan menjadi lebih kecil. Ini sangat penting dalam layanan pelanggan, penerjemahan, dan instruksi berbasis suara. Selanjutnya, enables empathetic and polite response.
memungkinkan respon yang empatik dan sopan. AI dapat diprogram untuk memilih kata-kata yang penuh empati, sopan, dan sesuai situasi emosional pengguna. Misalnya, saat pengguna sedang marah atau sedih, AI bisa merespons dengan kalimat yang lebih lembut, pengertian, dan menenangkan. Next, enhance the quality and professionalism of AI-generated text. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme teks yang dihasilkan AI. Dengan penggunaan diksi yang tepat, struktur kalimat yang rapi, dan tone yang sesuai, teks yang dihasilkan AI menjadi lebih berkualitas, profesional, dan layak digunakan dalam konteks formal seperti laporan, mail bisnis, maupun publikasi konten. Next, difficulty in choosing culturally contextually appropriate words. Kesulitan memilih kata yang tepat secara budaya dan konteks. AI sering dilatih dengan korpus bahasa yang luas, namun tidak selalu mencakup nuansa budaya atau konteks lokal tertentu. Akibatnya, sistem bisa memilih kata yang kurang sesuai, terdengar asing, atau bahkan menyinggung bagi sebagian kelompok budaya. Tantangan ini makin besar ketika AI beroperasi lintas bahasa atau dialek, karena arti dan kesopanan suatu kata dapat berbeda-beda tergantung latar budaya. Selanjutnya, potential of language bias from training data. Jadi, potensi bias bahasa akibat data pelatihan. Model bahasa mengambil pola dari data pelatihan. Jika data tersebut memuat stereotip, prasangka, atau representasi tidak seimbang, AI dapat mewarisi dan memproduksi bias tersebut. Hasilnya, respon AI bisa diskriminatif atau berat sebelah terhadap gender, etnis, atau kelompok sosial tertentu hingga menimbulkan ketidakadilan dalam pengguna praktis. Next, lack of natural emotion and empathy. Kurangnya emosi dan empati alami. Walaupun AI dapat meniru empati melalui frasa sopan, ia tidak merasakan emosi sebagaimana manusia. Hal ini membuat respons yang dihasilkan terkadang terdengar datar, mekanis, atau kurang menyentuh perasaan pengguna, terutama dalam situasi yang memerlukan dukungan emosional, seperti layanan konseling dari daring atau customer service ketika pengguna sedang frustasi. Selanjutnya, rigid or overly technical diction can feel impersonal. Jadi, diksi yang kaku atau terlalu teknis terasa tidak personal. Ketika AI menggunakan istilah teknis berlebihan atau kalimat baku tanpa variasi, percakapan dapat terasa dingin dan jauh. Gaya bahasa yang terlalu formal atau jargon berat menyulitkan pengguna awam memahami pesan dan menurunkan kedekatan emosional antara pengguna dan sistem. Baik, sekian materi yang saya jelaskan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.